paling besar. Tantangan inilah yang harus kita hadapi bersama. Baik, terima kasih. Hari ini kami dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat bekerja sama dengan Musas Indonesia, dalam hal ini dengan Fakultas MIPA dan mungkin tim kerjanya dari Lembaga Sains Terapan. Kami senang sekali bisa melaksanakan simposium sekaligus ini peluncuran dari program optimalisasi nilai ekonomi mangrove ya. Dalam hal ini tentu kita arahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Kenapa ini mangrove itu menjadi poin penting? Karena ternyata kekayaan mangrove kita ini hampir menguasai 20% dunia, hampir 3,4 juta areanya. Dan ini yang mungkin kalau bicara pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat ini belum tersentuh. Dan kami mengambil lokus tempat ini khususnya sepanjang pantai utara Jawa. Ini mulai dari Cirebon sampai Probolinggo. Ini kurang lebih ada 33 pemerintah daerah, kabupaten, kota ya. Nanti kami undang beberapa perwakilan yang tentu ini menjadi langkah awal, khususnya kami dengan UI untuk bisa menggarap bagaimana memanfaatkan nilai ekonomi mangrove ini. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu pahami, mangrove ini kan bisa menyerap karbon. Sementara industri kita, kalau kita lihat sepanjang pantai utara Jawa ini kan banyak industri, mulai dari yang paling gampang di daerah Batang itu ada apa namanya power plant itu ya. Itu kan dari batu bara, itu kan mengeluarkan apa? Karbon. Apalagi kalau di daerah Serikon itu banyak sekali industri kan. Industri itu mengeluarkan karbon. Selama ini insentifnya apa industri yang sudah mencemari itu? Sementara sebenarnya masyarakat kita, pemerintah daerah kita bekerja untuk mempertahankan mangrove. Mangrove yang kita jaga harusnya ada insentif. Nah ini yang mungkin kami pemerintah khususnya Menko Pemberdayaan Masyarakat ini akan nanti kerjasama dengan Kementerian Teknis, khususnya karena mangrove itu di bawah Kementerian Kehutanan dan juga Kementerian Lingkungan nanti yang terkait, kami akan coba kerjasama paling tidak bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung optimalisasi dari pemberdayaan atau pemanfaatan nilai ekonomi mangrove itu sendiri. Mudah-mudahan kami setelah peluncuran ini, nanti tim UI dan tim kami dari Kemenko PM akan coba melakukan roadshow ke pemerintah daerah. Kami akan menyiapkan berbagai mungkin keperluannya ya, instrumennya gitu. Misalnya pemerintah daerah harus mengeluarkan perda, kami juga akan bantu nanti untuk bisa sama-sama mengawal. Ini memang bukan pekerjaan singkat, tapi pekerjaan yang perlu endurance tinggi dan berkelanjutan. Berapa sih panjangnya Pak kalau dari sepanjang pesisir, dan berapa yang bisa direduce dari karbonnya itu nanti setelah semuanya? Nah ini semuanya kita akan menghitung gitu. Saya terus terang banyak sekali ya yang harusnya, kalau panjang pantainya berapa Pak? Itu panjang pantai Jawa itu panjang bisa ribuan kilometer ya. Kalau kita bicara ke sampai Surabaya aja kan 800 kilo kan, Jakarta Surabaya. Ya. Apalagi kalau itu bisa lebih dari 2000 kilometer. Dan ini yang kita lihat, dan kalau kita lihat di peta itu memang beberapa ada yang hilang. Dan ini bencana sepanjang Pantura yang mungkin kalau ada yang dari orang Pantura itu tahu persis kan itu. Pantura itu hampir setiap musim penghujan itu udah langsung rob banjir, dan itu banjir itu mulai dari apa? Tegal, Pemalang, bahkan Cirebon sana ya. Semarang itu udah Demak itu yang habis kan, langganan sampai Semarang. Ternyata pada titik-titik di mana ada mangrove itu juga agak terhambat si air itu. Nah ini mungkin potensi untuk juga menyelamatkan lingkungan juga. Itu barangkali. Ada target nggak sih kapan semua seluruh pesisir itu akan tertanam mangrove? Nah kami targetkan dalam pemerintahan Presiden Prabowo ini harus ada bentuk-bentuk konkret nyata yang tadi saya sampaikan. Ini perlu kerja yang berkelanjutan, sehingga kita juga harus memetakan dari A sampai Z-nya lah. Ini harus benar-benar, karena menciptakan regulasi ini kan nggak mudah. Kami berharap membuat undang-undang itu. Nggak tahu kalau undang-undang ada yang bisa cepat, ada bisa yang masalahnya ini kan juga harus ada campaign memberikan kesadaran kepada semua stakeholder agar melihat bahwa ini adalah potensi yang benar-benar harus dioptimalkan.
mempertegas saya Pak, berapa sih Pak nilai ekonominya Pak gitu, bahkan dari karbon mangrove ini bisa. Jadi kami belum bisa menghitung secara rupiah ya, tapi begini prakteknya. Jadi ini industri mengeluarkan karbon itu harus ada insentif kepada pemerintah daerah setempat yang sudah menyiapkan mangrove-nya, menjaga mangrove-nya. Konversinya nanti yang tentu akan kami lakukan. Tarif-tarifnya itu kita belum bisa secara eksplisit. Untuk memastikan nanti masyarakat pesisir yang benar-benar mendapat manfaat, bagaimana Pak? Ada regulasi? Ya, nanti kami kerjasama dengan pemerintah daerah. Kami akan melakukan pilot project dulu, tentukan wilayahnya, permasalahan masyarakat situ juga apa,